sebagai lahan dan habitat utama bagi persemaian benih-benih karakter, tempat identitas, dan kepribadian tumbuh dan berkembang. Kearifan lokal tercipta dari hasil adaptasi dari pengalaman untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan, menyatu dengan norma sistem kepercayaan dalam jangka waktu yang lama. Pola pengetahuan itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat untuk mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Pencipta sebagai penguasa alam semesta. Pengetahuan ini diekspresikan di dalam tradisi yang ditransfer dari generasi ke generasi, termasuk bertani atau bercocok tanam, berburu hewan, serta meramu berbagai bahan yang ada di sekitar. Menjadi sesuatu hal yang tak terpisahkan dengan aktivitas keseharian masyarakatnya. Berbagai macam pantangan-pantangan, norma, dan keharusan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang berfungsi untuk melindungi. Kondisi saat ini menunjukkan iklim sudah berubah. Pada akhirnya, bercocok tanam pun mengalami pergeseran. Arus globalisasi membuat pendangkalan nilai-nilai kearifan lokal. Kemajuan dan perubahan memaksa mengubah perasaan, pola pikir, dan tindakan. Namun, manusia di dalam kehidupan modern ini perlu memiliki identitas diri yang kuat. Berikut ini uraian singkat tentang pemikiran-pemikiran bijak yang layak untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan astronomi lewat budaya, sebagai bagian untuk mengatasi kerusakan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam agar dapat berkesinambungan, menjalin ikatan sosial, termasuk untuk penanaman nilai-nilai spiritual, membudayakan perilaku sesuai dengan moral budaya Indonesia, dan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat untuk mencintai produksi dalam negeri sebagai sarana komunikasi dalam diversifikasi pangan lokal. Back to nature for the future. Kembali ke alam untuk masa depan. Yahoo! Yang ditanam pada Tohare selama 15 hari itu semua jenis makanan yang berbuah di atas. Contoh kelapa. Soalnya yang berbuah di batang lah begitu. Semua tanaman yang berbuah di bawah tanah ditanam pada akemita. Misalnya ubi jalar itu. Kemudian singkong. Jadi itu ditanam pada akemita 15 hari yang nggak ada bulannya. Jadi itulah rumusnya dulu. Semua jenis makanan yang berbuah di atas, berbuah di batang, ditanam pada musim Tohare. Pada saat Tohare dan akemita ditanam, yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang berbuah di dalam tanah. Tohare itu apa, Pak? Nah itu sekarang Tohare itu ketika bulan muncul nampak pada siang hari. Nah itu Tohare 15 hari. Kemudian 15 hari tidak muncul bulannya, nggak nampak, nggak apa. Jadi itu yang ditanam di situ adalah tanaman yang berbuah di dalam tanah. Ubi, talas. Kalau dulu kan ada di sini juga penanam kacang tanah. Nah, itu yang ditanam pada musim akemita. Ketika bulan tidak nampak pada siang hari maupun pada malam hari. Itu akemita itu. Kemudian di Nias terkenal dengan pesta-pesta adat yang luar biasa. Kalau orang sekarang itu tidak mampu melaksanakan itu. Kalau misalnya dia pesta kawin atau pesta adat, sebelum dilakukan itu, maka dipelihara dulu babi. Buat kandang besar, dengan lebih dahulu menanam ubi. Menanam ubi, sehingga di kebun yang diisi dengan ubi, di situ dipagarin semua, lalu dikasih anak babi di situ, ratusan ekor itu. Nah, itu penanaman ubi. Selain makanan babi, dijadikan sebagai makanan babi, juga dikonsumsikan oleh manusia. Karena orang kakek dulu itu, kendati pun ada padi, jadi untuk jangan terlalu cepat habis padinya,
Ya, dimakan ubinya, ubi dijadikan sebagai makanan pokok dengan pengolahan bermacam-macam. Ada yang direbus begitu aja, kemudian ada direbus setelah dikupas kulitnya, kemudian ditumbuk, itu namanya guminihan tuh. Dicampur sedikit kelapa, guminihan tuh namanya itu. Kemudian ada yang dibakar. Kalau ada bara api itu ya di situ dibakar ubinya. Itu cara pengolahan makanan ubi sebagai makanan pokok pada masa dahulu kala. Bukan tidak mampu membeli padi, tapi betul-betul kalau kakek kita, nenek moyang kita dulu sangat hemat. Ya. Padahal padinya sedikit. Kalau misalnya 10 dalam keluarga, ya dimakan itu setelah lebih dahulu makan ubi dulu. Biar kenyang dengan ubinya dulu, baru dikasih nasi. Nasi itu pun tidak ada macam-macam ya, diusahakan supaya dia lembek. Dimasak nasinya lembek supaya bertambah ya, jumlahnya kalau sudah dimasak dengan lembek. Nah ini sekarang pengolahan ubi ini bukan tidak mau makan nasi, tapi memang itulah secara rata-rata dulu ubi dulu menjadi makanan pokok kita. Saya masih ingat itu. Kalau dimasak ubi dulu tidak dibagi-bagi, dimasak dulu satu piring besar. Nah, kemudian setelah masak dikasih ada spesial kayu besar, ada gigi besarnya itu, kasih di situ. Lalu kami anak-anak ada 6 orang keliling. Nah, ambil satu-satu, kupas, makan sendiri, kupas, makan sendiri. Jadi habis itu baru mama bagi-bagi yang nasi yang sudah dibungkus tadi. Inilah yang terakhir makan. Tapi kalau babi banyak, itulah sekarang peraturan. Makanya ukuran evaluasi itu diawali dulu namanya Sambuagowi. Sambuagowi. Makanya kalau misalnya menghitung jujuran, pakai ubi itu. Potong-potong ubinya, menghitung jujuran. Misalnya ada anak kawin, nikah. Nah, jadi untuk menghitung jujurannya, pakai ubi yang dipotong-potong. Kenapa? Karena ubi itulah yang membesarkan babi. Ya. Anaknya nikah 2 tahun yang akan datang, maka dia sudah siapkan kebun ubi. Biasanya sampai 100 meter persegi. Tanami ubi semua. Setelah itu dipagar dengan bambu. Kalau misalnya betinanya sampai 10 ekor, kalau itu beranak, masukkan semua di kandang itu. Enggak dikasih makan seperti sekarang, harus kasih ini. Enggak, biarkan aja mereka makan ubi itu. Kalau dikasih waktu, kalau dia sudah berumur 2 tahun, ada sampai 15 alisi, 20 ubinya. Nah, baru sudah dirasa cukup untuk biaya pesta, untuk jujuran, baru babi itu dibongkar. Biaya besar dengan menggunakan babi sebagai, karena uang nggak butuh uang dulu. Ya, dulu kan masih istilahnya dulu barang ditukar dengan barang. Apa istilahnya itu? Barter ya. Jadi bedanya sekarang dengan orang-orang dulu suka itu berpindah-pindah. Di mana daerah yang subur, di situ mereka buat rumah. Kebanyakan itu di daerah-daerah kita di sini banyak berdomisili di dekat sungai. Nanti dekat sungai kan subur itu. Kemudian ada juga memilih gunung. Udah pernah saya jelaskan dulu itu, memilih gunung. Seperti Puncai Remone ini dulu, itu tempat nenek moyang kita dulu itu. Kutanya kenapa dipilih gunung? Kutanya sama bapakku dulu kan. Itu karena dulu kan ada perang-perang suku, bahkan sejak zaman Belanda, Jepang. Jadi kan ada mereka di atas gunung itu mudah menyerang
musuh. Dan musuh hanya jarang bisa menembus sampai ke puncak. Mereka pun tembus ke musuh karena jumlah mereka banyak. Pasti ada yang korban dulu, baru sebagian bisa masuk di atas puncak gunung. Jadi salah satu mereka membuat rumah di atas gunung. Itu pun kendati pun di atas gunung maupun di sungai, di dataran sungai, selalu buat rumah panggung tinggi untuk menyelamatkan diri dari bintang-bintang buas, untuk musuh-musuh. Nah itu. Jadi istilahnya pindah-pindah ini nomaden ya. Ya, nomaden. Sekarang dengan kemajuan teknologi, hilang semua penggunaan mengelola makanan-makanan tradisional ini. Nah, ubi dulu diolah menjadi makanan pokok dengan macam-macamnya, antara lain direbus, mirino uli. Nah, kemudian ada juga dikupas dulu, baru dimasak, direbus. Setelah itu ditaruh di sini kan ada gala dulu, gala namanya itu, seperti baskom yang terbuat dari kayu, baru ditumbuk. Jadi setelah mulai ini ditumbuk, lalu dikasih kelapa yang sudah diparut, campur lalu tumbuk. Setelah itu dibuat bulat-bulat dia, segini-segini, dibungkus. Kalau misalnya ya mungkin sampai kalau 10 orang di rumah itu, jadi bungkus bulat-bulat, bungkus dengan daun. Jadi biasanya mereka buat bulat-bulat itu. Di samping itu ada juga nasi disiapkan kecil. Mereka tidak merasa miskin. Udah hebat itu katanya, karena itu memang keadaan di sana itu. Coba sekarang kalau misalnya ubi terus menerus setiap hari itu, hidup kita ini kan gitu orang sekarang. Makanya kalau saya ceritakan sama anak-anak saya dulu bagaimana kehidupan kami waktu itu, orang itu nggak percaya. Hanya 2 kali saat dalam 1 minggu kami makan nasi. Nah, kalau Gowirio juga dikupas lalu dipotong-potong. Sekarang bukan lagi seperti itu, sudah mulai berkembang. Ada ubi itu bisa digoreng, ubi itu bisa dikolak, dileha, kan ubi dileha. Jadi ubi di gowinihan, gowinileha, kemudian gowi direbus. Itu mengolah ubi itu menjadi makanan pokok. Kenapa diroba-roba? Kenapa sudah jangan bosan. Semalam ini tadi pagi gowinihano, ya siangnya gowinisano, sorenya lagi gowinihano, besoknya pagi gowini itu direbus saja. Jadi itu aja. Nah, kulit-kulitnya itu dimasak lagi untuk dikasih untuk makanan babi. Tapi ubi-ubi dulu tanpa dipupuk. Sekarang selain sulit makanan babinya itu kalau tidak dikasih makanan pupuk itu tidak cepat pertumbuhannya. Itu mengenai ubi. Pisang juga dianggap sebagai makanan pokok. Ada juga direbus bersama-sama dengan kulitnya. Ada juga dikupas kulitnya dulu baru direbus. Nah, itu kalau pisang. Nah, bisa juga digoreng pisangnya, rakigai. Rakigai ini ya namanya dulu. Jadi itu ya masih bisa juga kalau sudah masak dia bisa dikolak, diluka. Jadi kalau pisang ada empat macam itu. Direbus bersama kulit, ada juga dikupas dulu baru direbus, baru digoreng pakai minyak yang disebut dengan rakigai, ada juga dikolak pakai kuah kelapa. Nah itu mengenai ubi dan pisang.
babi. Untuk mengawetkan babi dulu ada 2 cara. Diasin pakai garam. Dan setelah itu namanya nyunguru. Ya, babi asin itu sudah dikasih di dalam rumbi, tahu rumbi? Rumbi dulu menyimpan. Nah, kalau nggak ada rumbi ya dibuat sendiri, mulai mungkin dibuat pakai apa tuh, piring tanah, disimpan di situ disimpan pakai besar-besar, panjang-panjang, pakai garam. Namanya itu nyunguru, diasin. Itu cara mengawetkan babi. Mengawetkan lagi dengan niunago. Niunago ini ada 2 macam. Pakai bambu, segini bambunya kan, bambu besar, di apa itu, di belah-belah itu, baru dimasukkan babi di situ, ditutup. Mengapa harus di situ? Karena supaya jangan bisa dilarikan anjing. Nah, simpan aja di situ, biarkan aja di situ dia. Ada juga pakai kain, pakai apa namanya itu, ijo, bukan ijo juga itu ya, apa yang pakai tafi, apa namanya itu bahasa Indonesia, pelepah itu yang di kelapa itu, seperti ada saringan di kelapa itu, di pohon kelapa itu, di sini tafi. Nah, dibungkus di situ atau di kain, lalu dililit dengan apa, dia terperas airnya, disimpan di atas harinake. Itu harinake ini udah digabung semua bagian-bagian dalamnya tersendiri. Itu harinake, darahnya, otaknya, hatinya digabung. Nah, itu makanan enak itu, daging-daging halus-halus itu dikumpulkan, dimasak tersendiri. Itu namanya harinake. Yang makan itu biasanya dikasih untuk makanan pengantin perempuan kalau baru datang. Itu aja makanan terbaik, terindah, termanis, terenak. Jadi perubahan situasi zaman ini disak oleh kebiasaan-kebiasaannya, istilahnya fenomena juga. Nah, sekarang kenapa orang sekarang tidak menggunakan ubi sebagai makanan pokok? Sebenarnya mau, tapi tidak ada ubinya. Mengapa orang sekarang bukan menanam ubi? Itu sudah pekerjaan yang merugikan katanya kalau kita menanam ubi. Apa yang ditanam? Pohon karet. Mana ada kesempatan lagi untuk menanam ubi? Nggak ada. Menanam ubi nggak. Makanya sekarang kan sedikit ubinya, bukan dengan pupuk. Kalau dulu bukan untuk menanam ubi, kalau sudah tua tinggalkan, cari tempat yang subur. Sekarang di sini itu aja sampai 100 kali itu dipupuk, itu aja ya. Nah, mengapa tidak menggunakan lahan yang terlalu besar kalau ubi sekarang? Karena kenapa kamu tidak memakan ubi? Mau katanya, justru mau sekali pun, tapi tidak ada ubinya karena asik. Jadap karet lah. Nah, orang-orang sekarang kan dia bekerjanya, kalau boleh dia kerja 2 hari berikut dapat uang. Kalau ubi mana ada. Jadi saya pernah ceritakan sama waktu pengumuman gereja. Contoh ini. Pura-pura kan Bupati Nias Barat dulu tanam pisang, tanam ubi dan segala macam kan. Karena dua. Selain kita konsumsi, kan bisa jadi uang juga kan. Jadi sampai saat ini belum kita andalkan ada kebun ubi, kebun pisang yang luas. Tidak ada. Kutanya kenapa? Tidak ada kesempatan katanya karena pagi-pagi jam 6.30 sudah berangkat. Kadang-kadang kan berdua lagi langsung ke kebun itu. Jadap karet. Pulangnya udah capek, makan, istirahat, jam 2 berangkat lagi. Jadap karet. Dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi
makanan-makanan kuliner dulu itu, makanan-makanan orang tua kita dulu, bukan mereka tidak mau, tapi tidak ada. Untuk menanamnya sulit, bahkan mengolahnya pun kalau sudah ada, malas. Coba dulu ditunggu, itulah kan lama. Apa yang cepat sekarang? Pagi-pagi ya udah, supaya lebih cepat beli Indomie, masak, terus pergi. Akhirnya dengan datangnya jenis makanan yang dari sana, makanan-makanan yang bergizi itu sudah terlupakan. Datang sekarang daun ubi sudah nggak apa. Daun ubi dibeli supaya lebih lembut, beli masako, Ajinomoto, karena itu sumber penyakitnya. Nah, jadi ini sekarang, jadi kalau dilakukan kembali ke zaman dulu, misalnya daun ubi itu direbus, seperti kurang enak kalau tidak ditabur dengan masak. Coba dulu, makanya kalau tanya dulu nenek-nenek kita dulu itu berapa umur kakekmu waktu baru meninggal, ada bilang 90 tahun, 100 tahun, 105. Sekarang sudah baru 40 tahun, banyak bapak-bapak sudah mulai sudah nggak bisa lagi ini, lumpuh lah. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga lumpuh. Kayak orang rumah saya dulu 44 tahun sempat lumpuh karena darah tinggi. Nah, mana ada dulu darah tinggi? Nggak ada dulu itu. Nggak ada darah tinggi. Kenapa? Struktur makanan yang bergizi mereka pakai setiap hari ada. Sekarang makanan yang makanan-makanan sekarang kan makanan-makanan yang cepat dan tidak memenuhi rumus kesehatan. Ya. Ini sekarang mengenai masalah makanan ini sebagai makanan-makanan pokok orang tua kita dulu. Jadi tadi ada ubi, ada pisang, ada juga sagu. Sagu itu makanan pokok juga itu dulu, sagu. Cuma tidak terus menerus itu. Sudah bosan makan ubi kan. Ayo kita ambil sagu, coba sagu. Nah, ada dua itu, ada ditumbuk. Ditumbuk. Di batangnya itu aja dikupas kulitnya, lalu ditumbuk. Lalu diperas pakai saringan, lalu di bawahnya nanti kalau sudah banyak itu sagunya itu sekarang itu yang dijadikan sebagai makanan. Disimpan itu nggak busuk, disimpan disimpan di hanauta dulu itu, hanauta karung-karung yang terbuat dari anyaman, hanauta yang terbuat dari anyaman, daun towi, keleyeme itu. Jadi sagu dikelola banyak itu, bisa juga dibakar. Ya apa dulu kalau sudah mau dibakar itu dikasih dalam baskom, kasihkan air sedikit supaya lembek, lalu kasih kelapa yang sudah diparut, campur, baru dikasih di daun kelapa, baru dibakar seperti bakar ikan itu. Ada bara api, harus ditunggu, dibalik-balikkan, nanti terbakar sebelah dia. Itu dibakar, dibogel, jadi saku dibogel. Kemudian cara yang lain, kalau sudah dia berminggu-minggu, sudah mulai kering dia, dikasih di apa namanya itu, kuali, dia kan sudah di apa-apakan seperti apa dia, seperti gimana itu, sudah pisah-pisah ya seperti tepung, biarkan ada di gongseng. Kemudian baru ditabur-tabur sedikit kuah, tabur-tabur, terus digoseng. Jadi nanti seperti nasi dia, berbiji-biji dia itu.
Jadi akhirnya sampai masak dia nanti berbiji-biji dia. Nah, kalau sudah mulai masak baru kuah yang besar dikasih. Kayak dikolak dia. Enak. Ada juga langsung pakai campur nasi. Itu yang pernah kami buat itu. Dimasak dia kuah kelapa. Langsung mau dekat masak dia baru dikasih nasi. Nasi yang sudah masuk campur. Supaya jangan terlalu kental kali dia itu. Kan susah putus itu. Nah ini dikeluar jadi 3 macam. Dibakar, digongseng pakai kuah, kemudian seperti pakai kuah campur nasi. Itu yang pernah kami buat di sini. Terakhir ini boleh digoreng. Selain jadi ubi tadi, pisang sudah, sagu sudah. Oh, jagung juga jagung hanya 2 macam jagung dibakar, tapi yang masih muda-mudanya dan direbus. Jadi bukan tidak mau makan jagung sekarang, jagungnya sekarang, menanam jagungnya sekarang tidak seperti dulu sebelumnya. Kalau tidak ditata penanaman jagung sekarang tidak berhasil. Kasih dicangkul dulu, cangkul lalu ditaburkan dulu pupuk. Itu yang sudah diajari oleh Dinas Pertanian hari itu. Baru pakai gedengan. Setelah beberapa minggu sudah mulai ada lumut-lumut seperti ada lumut agak lumut baru ditanam. Kalau dulu tidak seperti itu. Mau 1 hektar pun semua jagung ada. Nah, itu sekarang nggak ada lagi, bukan tidak mau bahkan kalau ada sudah ada jagung dulu ini kita udah saya semalam pun udah ditengok ibu itu sudah dibeli itu tak ada masih ada sisa pasti mau orang itu ya memang nggak ada tanaman jagung sekarang kalau tidak ditata menanamnya penggunaan pupuk dan segala macam yang betul-betul menghabiskan waktu untuk merawatnya tidak jadi. Dan sekarang semua jenis tanaman-tanaman yang kemudian dijadikan makanan pokok dulu secara otomatis berubah nasi. Mengapa? Karena kesempatan untuk menanam itu, termasuk menanam padi, tidak ada lagi kesempatan. Karena orang-orang yang ada di daratan ini pagi-pagi udah mau ke kebun karet, pulangnya sampai sore. Jadi kesempatan untuk menanam jenis tanaman tadi nggak ada. Jadi, itulah fenomena itu. Mau tidak mau harus kita ikuti perkembangan. Ubi sekarang orang suka. Sebesar ini talas 200.000. Bayangkan harganya itu. Berarti orang sekarang mau tapi menyediakannya nggak ada. Nggak ada kesempatan. Itu kalau sekilas dari kenapa bisa manusia orang ini sekarang seperti terlupakan. Dulu nggak ada karet dulu. Ya. Pagi-pagi ke kebun ubi, diolah itu menjadi makanan babi juga daunnya dan isinya menjadi makanan manusia juga sebagai makanan babi juga. Kemudian makanan ada selain jagung apa juga itu. Jagung juga itu. Tegua di sini. Bijinya ditumbuh nanti menjadi beras seperti dimasak seperti nasi. Bukan gandum juga. Ada sekarang tidak dibudayakan dia. Tegua. Bukan juga gandum. Bukan juga jagung, tapi dia sejenis seperti daun jagung memang daunnya. Tinggi, tapi buahnya. Ada tegua ini juga ada 2 macam. Ada tegua yang bukan dimakan, tapi dia bisa menjadi kalung, disusun dia. Ada jenis yang dimakan. Nah makanya kalau masih ingat itu kita dulu membuka lahan ini sekarang proses penanaman ini buka dulu lahan. Pertama dulu dengan rumput-rumput kecil dulu, dibiarkan dulu kayu-kayu besarnya. Kalau sudah bersih semua,
baru diadakan penebangan, tebang. Nah, lalu dipotong-potong, setelah kering dibakar. Mungkin sama proses di sana itu. Nah, apa yang dilakukan di kebun itu, yaitu yang paling utama adalah menanam padi. Untuk gautu, tahu gautu itu kan kita bakar, lalu kita kumpul-kumpul di situ, kita kumpul-kumpul, ya kita terbakar semua itu gautu namanya itu. Di situ subur kali tanaman di situ ditanam jagung. Lalu di sekelilingnya, di sekeliling ladang itu, di situ ditanam tegua ini. Nah, kemudian apa yang lebih duluan? Yang lebih duluan diambil adalah jagung. Baru beberapa berikut, baru tegua. Jadi itu dulu sebelum dimakan nasinya, sebelum panen nasinya, panen tegua dulu. Itu ditumbuk mama, jadi beras. Seperti beras dia, tapi agak bulat-bulat dia. Tegua. Cuman orang-orang sekarang, anak-anak nggak tahu itu tegua sekarang. Karena bagus sekali itu untuk makanan ayam sebenarnya. Kalau ayam ini kan kalau ini ladang, tanam ini. Seperti dikelilingi. Buahnya banyak itu. Kalau misalnya sampai 10 batang, karena dulu subur, satu karung buahnya. Nah, cuman kalau dimasak dia seperti memasak nasi, cuman supaya dia lebih enak, dikasih kuah, taburkan garam sedikit enak. Kalau di kampung kita ini, misalnya panen, tidak boleh dimakan anak-anak pertama, harus orang tua di rumah itu. Kakek dulu kalau ada, kasih kakek dulu, makanya dulu kan harum itu kan. Kami cepat mah udah lapar kali, buat lapar kita kan harumnya itu kan. Jangan dulu belum dimakan nenek dulu, potong anak babi dulu kan. Baru dikasih duluan itu. Kalau sudah dimakan nenek itu juga kakek juga dikasihan dia kan. Mana dulu biar ku makan dulu, kasihan anak itu nengok-nengok itu biar ku makan. Nah mari sih, jangan pak katanya tunggu aja dulu. Dibuatlah sehingga nenek itu berdoa. Yang pertama memakan ini adalah saya, dikasih penghormatan. Kalau misalnya anak-anak makan itu tanpa lebih dahulu dimakan oleh nenek yang tertua, maka cepat copot giginya katanya. Nah, makanya jangan dulu, harus dimakan apa dulu, kakek dulu, kasih potong anak babi kan. Nih, kami sudah panen pak, nikmatilah, kasih giga dimakan, baru dikasih sama, baru ayo makan. Nah, baru secara bebas anak-anak itu makan. Kalau misalnya itu tidak diikuti, kalau anak-anak itu memakan mencuri, nanti habis gigimu. Itu hukuman dulu, kepercayaan dulu. Rahang babi itu tidak boleh dimakan anak-anak, katanya kehabisan gigi juga. Harus sama kakek nenek itu, kakek sudah tua. Nah, itu lela lagi lidah babi. Nah, itu dilarang itu anak-anak makan dulu. Sekarang mana? Nah, itu banyak itu kalau misalnya copot gigi itu katanya. Cepat tua kamu katanya. Makanya anak-anak juga takut kan. Habis pulang gigiku. Jadi kakek-kakek pun ada, ya udah ditahan-tahannya lah. Sekalipun udah mau jatuh air liurnya itu. Harum kali kan nasinya. Apalagi makan nasi sebelumnya kan tidak sekenyang pada saat panen. Sikit-sikitnya. Jadi kalau sudah mulai makan pertama bukan mungkin 1 minggu itu banyak-banyak. Makanlah sepuasnya katanya. Kami juga itu dilarang itu. Harus semua itu, baik dia mau jagung harus dikasih dulu sama anak, jangan dulu. Hewa lagi, tabur hewa, bayam. Semua jenis tanaman dulu sebelum dikonsumsi oleh anggota keluarga dulu dikasih sama yang tua di rumah itu, kakek, nenek. Kalau nggak ada kakek di rumah itu, cari kakek yang lain yang serumpun, kakek siaa, kakek talo, kasih atau panggil dia dulu.
Ayo Pak Sa katanya ke rumah dulu. Kenapa? Kami udah panen dan ini nggak bisa dimakan anak-anak ini. Hanya ke rumah. Udah dikasih anak babi itu makan. Udah bahagia kali itu kan, jadi dihargai, dihormati. Jadi biasanya dulu itu, makanya pada acara-acara tahun baru ada momen, karena pas-pas dulu itu tahun-tahun baru itu masa panen dulu. Makanya satu rumpun itu berdoa segala. Jadi dikasih satu ekor anak babi dimakan bersama semua. Pesta panen sekaligus pesta tahun baru. Itu dulu. Nah, itu mengenai masalah pandangan terhadap kepercayaan itu, religi.